Ini bukan sekedar ruang belajar, melainkan taman bermain intelektual di mana setiap anak dengan segala keunikannya dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwati, guru IPA SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah saya. Situasi yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini antara lain, rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan sebanyak 11,11% pada indikator kemampuan literasi. Begitu pula dengan indikator kreativitas yang turun sebanyak 3,42 dibanding tahun lalu. Aset sekolah, di mana kebijakan sekolah yang mengizinkan murid membawa gawai untuk kepentingan pembelajaran, tersedianya akses internet yang memadai, dan adanya LCD proyektor di setiap kelas. Sementara itu, hasil asesmen awal terhadap materi kelainan sistem organ diperoleh rata-rata hanya 53,65. Angka ini tentunya masih jauh dari harapan. Sedangkan asesmen awal non-kognitif diperoleh hasil sebanyak 78,5% murid merasa cukup mahir dalam mengoperasikan aplikasi Canva. Asesmen awal non-kognitif terkait minat diperoleh hasil mayoritas sebanyak 78,9% murid lebih menyukai bekerja secara berkelompok. Di sisi lain, masih sering dijumpai penyalahgunaan gawai di sekolah seperti untuk mabar game online di jam pelajaran. Berdasarkan situasi tersebut, saya merasa tertantang bagaimana caranya agar murid-murid dapat mengoptimalkan penggunaan gawai mereka untuk hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan kompetensi literasi dan kreativitasnya, serta agar mereka tetap dapat belajar dengan nyaman dan bahagia. Berdasarkan situasi dan tantangan yang saya hadapi, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu Prokol Budi Siska, proyek kolaborasi buku digital berbasis Canva. Prokol Budi Siska ini menggunakan sintak model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Tools yang digunakan adalah Canva terintegrasi Heyzin, sedangkan hasilnya berupa buku digital flipbook yang nantinya akan mereka gunakan sebagai sumber belajar kolaboratif. Sintak PJBL yang digunakan sebagai berikut. Kegiatan pra-project diawali dengan asesmen awal, yaitu asesmen kognitif terkait materi yang akan saya ajarkan. Sedangkan asesmen non-kognitif yaitu terkait kemampuan mengoperasikan Canva dan minat murid dalam cara belajar. Hasil asesmen awal selanjutnya dianalisis dan diolah menjadi dasar pembagian kelompok proyek dengan kemampuan yang heterogen di dalamnya. Sintak PJBL yang pertama yaitu menentukan pertanyaan dasar di mana saya kaitkan dengan tujuan pembelajaran pada materi kelainan sistem organ. Selanjutnya, saya beri mereka pemantik berupa artikel berita viral tentang salah satu kelainan sistem ekskresi, yaitu gagal ginjal pada anak-anak. Selanjutnya, kami tanya jawab seputar penyebab, gejala, dan cara pengobatannya dihubungkan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Sintak PJBL kedua yaitu membuat desain proyek. Di sini, saya menampilkan pembagian kelompok berdasarkan asesmen awal. Satu kelas terbagi menjadi 4 kelompok besar dan nantinya akan dihasilkan 4 jenis flipbook, masing-masing tentang kelainan sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan kelainan sistem ekskresi. Selanjutnya, mereka menyepakati masing-masing murid satu jenis penyakit yang akan mereka jadikan flipbook. Disinilah diferensiasi konten terjadi, di mana murid memiliki kebebasan dalam menentukan topik proyek mereka. Hasil kesepakatan ini saya tampilkan dan share di grup WhatsApp agar mereka tidak lupa dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya, kami juga menyepakati komponen apa saja yang minimal harus ada di flipbook mereka, seperti judul, definisi, gejala, penyebab, cara mencegah, cara mengobati, dan sumber referensi. Sumber referensi ini penting untuk melatih murid menghindari aksi plagiarisme. Kemudian, saya menjelaskan pula tentang teknis pengerjaan proyek kolaborasi ini, di mana mereka akan mendesain pada aplikasi Canva. Saya sudah menyiapkan 4 template kosong proyek Canva yang kemudian saya share linknya di grup Mapel. Masing-masing template kosong proyek berisi 8 halaman atau sesuai jumlah anggota kelompok. Mengapa template pembuatan proyek berasal dari guru? Hal ini karena agar nantinya
melalui akun Canva saya tetap dapat memantau sejauh mana progres pengerjaan proyek mereka secara berkala. Tintak PJBL ketiga yaitu menyusun penjadwalan proyek. Kami menyepakati bahwa proyek ini akan selesai dalam 5 kali pertemuan. Selanjutnya, mereka langsung mulai mengerjakan proyek berkolaborasi dengan sesama anggota kelompok. Sintak PJBL keempat yaitu memonitor kemajuan proyek. Pada pertemuan selanjutnya, saya memantau kemajuan proyek murid sambil memberi saran dan masukan terhadap pekerjaan mereka. Murid-murid yang sudah selesai duluan dengan bagiannya, saya beri tugas tambahan untuk membuat cover, daftar isi, dan kelengkapan flipbook lainnya. Disinilah diferensiasi proses terjadi, di mana murid belajar sesuai dengan tingkat kesiapan dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Empati dan kepedulian murid juga terasah di sini. Mereka yang lebih mahir akan menjadi tutor sebaya, membantu teman kelompoknya yang masih kesulitan. Setelah proyek di Canva selesai, saya tuntun mereka untuk mengekspor proyek tersebut menjadi flipbook melalui Heyzin.com. Nah, begini tampilan flipbook di gawe mereka. Selanjutnya, link flipbook masing-masing kelompok di-share di grup Mapel. Tujuannya agar kelompok lain dapat saling mengakses sebagai sumber belajar. Sintak PJBL kelima yaitu penilaian hasil. Pertemuan selanjutnya, mereka mempresentasikan hasil proyek kolaboratif mereka di depan kelas. Proyek ini dinilai oleh kelompok lain secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif menggunakan skala Likert melalui Google Form yang telah dilengkapi dengan rubrik di dalamnya. Sedangkan penilaian kualitatif berupa lembar apresiasi, kritik, dan saran yang dilakukan oleh koordinator masing-masing kelompok. Hal ini dilakukan agar murid berlatih bersikap objektif dan mau mengakui kelebihan karya orang lain. Sintak yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Mereka saya persilahkan untuk mengisi lembar refleksi terkait pelaksanaan proyek kolaborasi ini. Hal ini penting sebagai bahan perbaikan saya di pembelajaran yang akan datang. Pertemuan selanjutnya yaitu memanfaatkan flipbook dari semua kelompok sebagai sumber belajar kolaboratif. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana perkembangan belajar mereka, saya melakukan asesmen formatif. Hasil asesmen formatif menunjukkan adanya peningkatan rata-rata dari 53,65 menjadi 72,50. Ternyata bikin flipbook itu gampang dan seru. Kita jadi suka membaca karena flipbooknya hasil karya sendiri dan terdapat elemen-elemen lucu dan warna-warna yang membuat kita tertarik. Kita jadi lebih kreatif dalam membuat desain di Canva dan juga melatih kerjasama tim. Pembuatan buku digital ini menjadikan peserta didik semakin terasah kompetensi literasinya. Demikian juga dengan kreativitasnya. Kembangkan, lanjutkan. Setelah melihat praktik baik yang Ibu Sudarwati lakukan, saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukannya juga di pelajaran saya. Saya sebagai orang tua siswa mendukung adanya digitalisasi dalam pembelajaran agar HP anak dapat dimaksimalkan untuk belajar, misalnya untuk membuat flipbook seperti ini. Terima kasih. Proyek kolaborasi buku digital berbasis Canva mampu menjadi solusi efektif bagi tantangan yang saya hadapi karena melalui pembuatan buku digital berbasis Canva, gawai murid dapat digunakan secara optimal sekaligus mengasah keterampilan literasi. Melalui proyek yang dilakukan secara kolaboratif, minat murid di mana mayoritas lebih menyukai bekerja secara berkelompok terfasilitasi dengan baik. Serta melalui proyek berbasis Canva, kreativitas murid juga terasah dengan baik. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap murid merasa dihargai, termotivasi, dan berperan aktif melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.